Umat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita terambil dari Injil Matius 24 ayat 29 sampai ayat 36. Secara khusus saya akan membaca ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Penantian. Sepasang kekasih, satu waktu mereka akan berpisah. Sang pria akan pergi jauh untuk mencari kehidupannya, bekerja. Dan mereka berjanji satu dengan yang lainnya. Sambil membakar api unggun, mereka berjanji bahwa sang pria akan pergi dan pasti akan kembali, meyakinkan pada kekasihnya akan kembali pada waktunya. Ia akan membangunkan rumah yang bagus dan indah untuk kekasih jiwanya. Sang wanita pun berjanji bahwa ia akan membakar api unggun yang terus menyala dan dengan menyanyikan lagu cinta yang sangat mereka senangi berdua. Akhirnya mereka berpisah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sang wanita ini terus datang ke tepi pantai, menyalakan api unggun, dan terus menyanyikan lagu cinta mereka. Dia terus melakukan itu, dan ketika suatu waktu teman-temannya melihatnya, mengatakan, "Sudahlah, berhenti melakukan itu. Pasti kekasihmu sudah melupakan dirimu. Dia sudah dengan orang yang lain. Sudah, bukalah hatimu pada orang yang lain." Tetapi wanita ini sangat yakin bahwa kekasihnya pasti akan kembali menjemput dirinya dan mereka akan membina rumah tangga bersama-sama. Suatu waktu, seperti biasa, ia melakukan apa yang sudah dijanjikan kepada kekasihnya. Dia menyalakan api unggun, menyanyikan lagu cinta mereka. Tiba-tiba dia mendengar suara bunyi kapal, dan semakin lama kapal itu semakin mendekat, dan semakin mendekat. Nyala api unggun terus dia nyalakan, lagu cinta terus dia nyanyikan. Dan tiba-tiba sang pria turun. Dia menggenggam tangan kekasihnya. Dia sangat yakin inilah kekasihnya yang setia menyalakan api unggun, yang setia menyanyikan lagu cinta mereka. Sang pria menggenggam tangan kekasihnya. "Mari kita pergi. Saya sudah menyiapkan rumah dan indah buat kita berdua." Sang wanita, keyakinannya, kesetiaannya membuahkan hasil. Dia bersuka cita, dia berbahagia, dan dia pergi dengan kekasih jiwanya. Sang pria dengan setia menjalani kehidupannya, dan dia kembali menjemput kekasih jiwanya. Penantian berbuah manis. Bukankah umat Tuhan yang terkasih, kita pun di dalam penantian? Lalu apa yang tepat kita lakukan di masa penantian ini? Penantian menantikan Tuhan datang kedua kalinya. Menanti dengan setia dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan dikatakan, waktunya kita tak tahu, masanya pun kita tidak tahu. Dan apa yang tepat kita lakukan? Yang pertama adalah yakinkan pada diri kita bahwa Ia akan datang dengan kemahakuasaannya, dengan kemuliaannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga yang kedua, dengan cerdas kita membaca, dengan cerdas dan dengan hikmat kita melihat tanda-tanda zaman. Kita menyikapinya dengan kebenaran firman Tuhan. Pohon ara sebagai contohnya. Mari belajar ketika dalam penantian tersebut, pohon ara kapan rantingnya melembut,
kapan tumbuh tunasnya. Pada saat itu engkau mengetahui masa apakah yang ada, zaman apakah yang ada pada saat ini. Sehingga yang ketiga, hidup berpedoman pada firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Perkataanku tidak akan pernah berlalu. Perkataanku sungguh menjadi perkataan yang tidak akan pernah berlalu. Sehingga kita pegang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Di masa penantian, teruslah berkarya, berjaga-jagalah. Sehingga ketika Sang Kekasih kita, Yesus Kristus datang, Ia menjumpai kita setia, setia, dan setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.